Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ainigani Ibrahim dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, program studi PPG Prajabatan tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, saat ini saya akan mendemonstrasikan panduan observasi profiling peserta didik pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya di topik 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan panduan observasi. Nah, di sini terdapat ada dua, yaitu rumusan masalah dan tujuan observasi. Di bagian rumusan masalah, yaitu bagaimana profiling peserta didik berupa latar belakang dan perkembangan peserta didik di SMA Negeri 16 Makassar. Dan yang kedua adalah tujuan observasi, yaitu memperoleh informasi berupa data mengenai profiling peserta didik dari latar belakang dan perkembangan peserta didik di SMA Negeri 16 Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang menjadi aspek yang diamati pada panduan observasi di sini. Nah, yang pertama yaitu etnik dan kultural, dan yang kedua adalah status sosial dan minat, ketiga adalah perkembangan emosi dan sosial, keempat adalah perkembangan kognitif dan kemampuan awal, kelima adalah perkembangan motorik, keenam adalah gaya belajar dan motivasi, dan yang ketujuh adalah perkembangan moral. Nah, ketujuh aspek ini akan dijadikan sebagai observasi dan wawancara untuk menggali informasi dari peserta didik di SMA Negeri 16 Makassar. Kita akan melangkah ke part selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sarana observasi dan waktu dan tempat observasi. Nah, yang pertama di sarana observasi yaitu peserta didik di kelas 11 dan waktu pelaksanaannya yaitu pada tanggal 25 Januari 2023 pada pukul 11 sampai 12.45 WITA dan bertempat di SMA Negeri 16 Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik observasi dan instrumen. Nah, pada bagian observasi di sini observer melakukan observasi secara langsung, yaitu pengamatan secara langsung di kelas. Nah, jadi observer tersebut mengamati seluruh kegiatan yang terjadi pada kelas 11. Nah, kemudian setelah itu observer melakukan sesi wawancara kepada salah satu peserta didik di SMA Negeri 16 Makassar yang mencakup ketujuh aspek tersebut. Nah, yang kedua adalah instrumen. Jadi pada instrumen kali ini di sini observer menyediakan lembar wawancara observasi yang mencakup ketujuh aspek tersebut. Mari kita melangkah ke part selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai panduan observasi wawancara. Yang pertama yaitu ada etnik dan kultural. Di sini akan ditanyakan mengenai etnis peserta didik tersebut dari mana, kemudian bahasanya apa, apakah dia bisa menguasai bahasa lain selain bahasa ibunya, kemudian bagaimana dia bisa menyikapi perbedaan etnis dan kebudayaan di sirkel pertemanan atau lingkungan rumahnya. Dan yang kedua, bagaimana dia bisa mempertahankan kebudayaan tersebut agar tetap hidup dalam lingkungannya. Dan bagaimana tantangan dia ketika dia mendapatkan diskriminasi mengenai etnisnya tersebut dalam sirkel pertemanannya itu. Nah, yang kedua adalah status sosial dan minat. Nah, di sini akan ditanyakan mengenai apa yang dia minati selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Apakah dia memiliki minat dalam mengikuti bahasa Inggris dan apa status sosial dia dan bagaimana dia menyikapi ketika dia mendapatkan bully dari teman-temannya mengenai status sosial tersebut dan apakah status sosial tersebut mempengaruhi belajarnya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah perkembangan kognitif dan kemampuan awal. Nah, di sini akan ditanyakan mengenai kesulitan-kesulitan apa yang dia alami selama dia belajar bahasa Inggris. Dan kemudian, apakah dia memahami mengenai materi tentang tenses, dan ketika dia mengalami kesulitan tersebut, bagaimana dia menyikapi hal tersebut? Apakah dia bertanya dengan teman sebayanya atau dia bertanya kepada gurunya? Dan yang keempat adalah gaya belajar dan motivasi. Di sini akan membahas mengenai apa gaya belajarnya, kemudian apakah gaya belajar tersebut mempengaruhi motivasi belajarnya, dan bagaimana dia bisa meningkatkan motivasi belajarnya ketika dia merasa malas.
Nah, yang kelima adalah perkembangan emosi dan sosial. Di sini akan membahas mengenai bagaimana dia bisa menyikapi dan mengontrol emosinya ketika dia mendapatkan masalah kepada teman atau keluarganya. Kemudian, apakah dia juga memiliki hubungan yang baik kepada teman-temannya, guru-gurunya, keluarganya, bahkan lingkungan tetangganya. Dan yang keenam adalah perkembangan motorik. Di sini membahas mengenai apakah dia memiliki masalah ketika memegang tekstur benda, kemudian apakah dia memiliki masalah ketika menggerakkan tangan untuk menyentuh sesuatu, kemudian apakah dia bisa mengenali suatu objek atau warna, dan apakah dia bisa mengikuti gerakan dengan baik ketika dia senam atau menari. Dan yang ketujuh adalah perkembangan moral. Di sini membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan dia ketika dia di sekolah, seperti apakah dia pernah melakukan pelanggaran seperti menyontek atau mencuri, kemudian apakah dia merasa bersalah ketika sudah melakukan hal tersebut, kemudian apakah dia pernah bolos, dan terakhir adalah apakah dia pernah berkata kasar kepada orang lain. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.